jantung kota Makkah, sekitar tahun 592 Masehi, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak akan mengguncang sejarah dengan kehebatan militernya. Bayi itu bernama Khalid bin Walid. Ia terlahir dalam keluarga terhormat dari Bani Makhzum, salah satu suku Quraisy yang paling berpengaruh dan disegani. Keluarga ini dikenal sebagai penjaga tradisi militer Quraisy, menguasai seni perang, dan sering terlibat dalam pertempuran besar. Ayahnya, Walid bin Mughirah, bukanlah orang biasa. Ia adalah seorang pemimpin Quraisy yang kaya raya, memiliki harta yang melimpah, dan sering menjadi penasihat utama bagi para pemimpin Makkah. Walid terkenal karena pengaruhnya yang kuat, terutama dalam menentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah di awal dakwah Islam. Ia dihormati oleh masyarakat Quraisy karena kebijaksanaannya dan kekuatannya dalam mempertahankan keyakinan nenek moyang mereka. Ibunya, Lubabah binti Al-Harith, berasal dari keluarga yang juga memiliki pengaruh besar di kalangan Quraisy. Ia adalah saudari dari Maimunah binti Al-Harith, salah satu istri Rasulullah, yang menjadikan Khalid memiliki hubungan jauh dengan Nabi. Dari kecil, Khalid tumbuh di tengah keluarga yang membentuknya menjadi seorang pemimpin. Darah keberanian dan kehebatan dalam bertempur mengalir dalam dirinya. Sebagai anak dari seorang pemimpin besar, ia mendapat pendidikan terbaik yang bisa didapatkan seorang pemuda Makkah. Makkah pada masa kecil Khalid adalah kota yang penuh dengan persaingan antar suku. Di bawah kepemimpinan Quraisy, kota ini menjadi pusat perdagangan dan tempat berkumpulnya berbagai suku dari seluruh jazirah Arab. Anak-anak Quraisy, terutama yang berasal dari keluarga terhormat seperti Bani Makhzum, mendapatkan pendidikan dan pelatihan sejak usia dini untuk menjadi pemimpin dan pejuang. Khalid kecil tumbuh dalam lingkungan yang keras. Sejak usia belia, ia sudah diperkenalkan dengan tradisi militer, termasuk seni berkuda, penggunaan senjata, dan strategi perang. Ia memiliki tubuh yang kuat, tinggi, dan berotot, yang membuatnya unggul dalam latihan fisik dibandingkan teman-teman seusianya. Ia juga memiliki jiwa pemberani, tidak pernah takut menghadapi tantangan, dan selalu ingin menjadi yang terbaik dalam setiap kompetisi. Tidak seperti anak-anak biasa yang lebih banyak menghabiskan waktu dengan bermain, Khalid bin Walid lebih sering mengasah keterampilannya dalam bertarung. Ia sering berlatih dengan pedang kayu dan tombak, meniru gerakan para prajurit yang lebih tua. Gurunya adalah para pejuang terbaik dari sukunya yang mengajarkan cara mengayunkan pedang dengan presisi, bertarung dengan kecerdikan, serta membaca pergerakan lawan sebelum menyerang. Seiring bertambahnya usia, Khalid bin Walid mulai terlibat dalam berbagai pertempuran kecil yang terjadi di antara suku-suku Arab. Salah satu momen yang membuat namanya semakin dikenal adalah saat ia memimpin sekelompok pasukan muda dalam pertempuran suku. Dalam pertempuran ini, ia menunjukkan keahliannya dalam mengatur strategi dan membaca pergerakan musuh. Dengan taktik yang cerdas, ia berhasil mengalahkan lawan yang jumlahnya lebih besar. Ini menjadi awal dari reputasinya sebagai seorang ahli perang. Ketika Perang Uhud terjadi pada tahun 625 Masehi, Khalid bin Walid telah menjadi salah satu pemimpin pasukan Quraisy. Perannya dalam pertempuran ini sangat menentukan, karena dengan kecerdasannya, ia mampu melihat celah dalam pertahanan kaum muslim yang pada awalnya unggul. Dengan serangan cepat dari belakang, ia berhasil membalikkan keadaan dan menyebabkan pasukan muslim mengalami kekalahan. Kejadian ini menjadi bukti nyata bahwa Khalid bin Walid adalah seorang ahli strategi yang tidak boleh diremehkan. Namun meskipun awalnya ia berada di pihak Quraisy yang menentang Islam, Khalid bin Walid akhirnya menemukan jalan menuju kebenaran. Setelah perjanjian Hudaybiyah pada tahun 628 Masehi, ia mulai berpikir ulang tentang Islam dan akhirnya memutuskan untuk memeluk agama yang dibawa oleh Rasulullah. Setelah masuk Islam, Khalid bin Walid tidak hanya menjadi seorang muslim biasa, tetapi juga menjadi salah satu panglima perang terbesar dalam sejarah Islam. Rasulullah sendiri memberikan gelar kepadanya sebagai Saifullah, yang artinya pedang Allah, sebuah penghormatan yang tidak diberikan kepada siapapun selain dirinya. Sahabat umat muslim, sebelum kita masuk ke kisah utamanya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar
jika ada yang perlu diluruskan dari kisah kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Di tengah hiruk-pikuk kota suci Mekkah pada tahun 592 Masehi, lahirlah seorang anak yang kelak dikenal sebagai Panglima Perang Islam yang tak terkalahkan, Khalid bin Walid. Di balik senyum pertamanya yang masih polos, tersimpan takdir besar yang akan mengukir namanya di antara sejarah. Khalid adalah putra dari pasangan Lababah Asy-Syaghra binti Al-Harits bin Harb dan Al-Walid bin Mughirah yang berasal dari Bani Makhzum, salah satu marga terkemuka di kalangan suku Quraisy. Rumah tangga keluarga Bani Makhzum bukanlah sekadar tempat tinggal, melainkan sarana pengabdian dan kehormatan. Sang ayah, Al-Walid, dikenal sebagai sosok yang kaya raya dan dermawan. Kekayaan yang dimilikinya bukan hanya diukur dari harta benda, tetapi juga dari amal dan kepeduliannya kepada umat. Di antara kebun buah-buahan yang membentang luas, dari Makkah hingga Taif, tersimpan bukti nyata betapa Al-Walid mencintai ciptaan Sang Pencipta. Setiap sudut kebun itu menjadi saksi bisu dari kerja keras dan kecintaannya terhadap keindahan alam, serta bentuk pengabdian yang mendalam kepada Sang Pencipta. Di balik segala kemegahan dan kekayaan yang dimiliki, terdapat pula kecintaan mendalam terhadap Ka'bah. Tak jarang dalam suasana sakral yang menyelimuti Masjidil Haram, Al-Walid mengambil tanggung jawab besar untuk mengganti kain penutup Ka'bah setiap 2 tahun sekali. Dengan penuh rasa hormat, ia juga menyediakan santapan bagi para jamaah haji yang berkumpul di Mina, seolah mengingatkan setiap insan akan pentingnya berbagi dan menjaga kehormatan rumah Allah. Pada suatu hari yang begitu istimewa, ketika langit Mekkah cerah dan udara seolah membawa harapan baru, Al-Walid, ayah dari Khalid, memutuskan untuk mengunjungi Masjidil Haram yang pada saat itu belum direnovasi. Suasana masjid itu pada waktu itu sangat khidmat, penuh dengan ketenangan dan kekhusyukan. Di tengah keheningan ruang suci, terdengar lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca dengan penuh penghayatan oleh Nabi Muhammad yang pada saat itu menerima wahyu berupa surat Ghafir. Suara Nabi yang lantang namun lembut seolah mengalir, menyentuh setiap sudut hati para jamaah yang hadir. Menyusuri lorong demi lorong masjid, Al-Walid mendekati tempat Nabi sedang membaca. Setiap ayat yang keluar dari bibir Nabi seakan membawa kekuatan yang tak terhingga. Dalam hatinya, Al-Walid merasakan getaran yang berbeda, sesuatu yang jauh melebihi ucapan manusia biasa. Tanpa menunggu lama, ia pun mendekat, matanya tak lepas memandang sosok Nabi yang sedang menyampaikan wahyu dengan penuh kekuatan. Saat Nabi Muhammad mengetahui kehadiran Al-Walid, beliau dengan sengaja mengeraskan suara bacaannya. Suara lantang itu bergema di antara dinding-dinding suci masjid, menambah keagungan momen tersebut. Hening sejenak menyelimuti ruangan, seolah seluruh alam pun mendengarkan setiap bait yang keluar dari mulut Sang Rasul. Setelah selesai membaca, Al-Walid segera keluar dari Masjidil Haram. Dengan mata yang masih berbinar penuh kekaguman, ia pun tak mampu menahan kegembiraan yang mendidih di dalam dada. Di tengah kerumunan orang yang masih larut dalam keheningan pasca bacaan, Al-Walid menyuarakan kata-kata yang akan terus dikenang. Demi Tuhan, sesungguhnya saya telah mendengar apa yang dibaca oleh Muhammad, dan itu bukanlah perkataan manusia ataupun jin. Demi Allah, bahasanya sangat indah, dan tiada yang dapat menyamainya. Suara Al-Walid menggema, penuh keyakinan dan kekaguman. Namun meski kata-kata itu mengalir tulus dari bibirnya, hingga akhir hayatnya, ia tidak pernah memeluk agama Islam. Sebuah kontradiksi yang meninggalkan nuansa sedih, seolah ada sebuah keindahan yang tak tersambut oleh jalan yang seharusnya. Di antara kerumunan yang mendengar, beberapa wajah tampak tercermin antara keheranan dan kekaguman. Ada pula yang diam, seolah mencoba menyerap makna mendalam dari setiap kata yang terucap. Suasana itu menjadi saksi bisu dari momen penuh emosi, di mana keindahan bacaan Nabi dan kekaguman seorang dermawan bertemu dalam satu ruang suci. Tak lama setelah kelahiran Khalid, tradisi masyarakat Quraisy pada masa itu membawa sebuah perpisahan yang menjadi bagian dari takdirnya. Seperti banyak anak lain di kalangan suku terhormat,
Khalid dipisahkan dari ibunya sejak dini dan dikirim ke salah satu kabilah yang mendiami gurun pasir pedalaman. Di sana, ia diasuh, disusui, dan dirawat oleh seorang pengasuh yang penuh kasih sayang. Bayangan gurun pasir yang luas dan sunyi menjadi latar awal perjalanan hidup Khalid. Udara gurun yang begitu bersih dan kering, meski keras, menyimpan rahasia kekuatan alam yang mampu menumbuhkan daya imun dan kesehatan yang luar biasa pada seorang anak. Di bawah langit yang terbentang luas, Khalid belajar mengenal alam dengan cara yang tak mungkin didapatkan di tengah keramaian kota. Ia merasakan setiap hembusan angin, mendengar bisikan pasir yang seakan menceritakan kisah para pejuang dan pengembara yang telah melalui jalan yang sama. Dalam suasana sederhana namun penuh kehangatan itu, sang pengasuh sering berbicara lembut sambil menepuk pundak kecil Khalid. "Anakku, di sini engkau belajar tentang ketabahan dan keberanian. Setiap butir pasir yang kau lihat adalah saksi bisu dari perjuangan dan keikhlasan. Ingatlah, kesederhanaan di gurun ini akan menempa hatimu agar kuat menghadapi ujian hidup di kemudian hari." Kata-kata itu menanam benih keberanian dan ketabahan dalam diri Khalid sejak dini. Meskipun jauh dari kemewahan dan keramaian kota, ia mendapatkan pelajaran berharga yang membentuk karakter dan jiwa seorang pejuang. Waktu berlalu, dan dengan setiap hari yang terlewati, Khalid tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, dan penuh semangat. Pada usia 6 tahun saat waktu mempertemukannya kembali dengan kedua orang tuanya di Makkah, hati Khalid dipenuhi perasaan rindu yang mendalam. Kembali ke rumah di tengah hiruk-pikuk kota suci, ia disambut dengan pelukan hangat sang ibu dan tatapan bangga sang ayah. Di sana, di antara keakraban keluarga dan gemuruh kehidupan kota, Khalid merasakan kehangatan rumah yang selama ini dirindukannya. Meski kembali ke rumah membawa sukacita, kenangan masa kecil di gurun pasir tetap terpatri di dalam dirinya. Ia masih mengenang betapa bersihnya udara dan betapa heningnya malam di padang pasir. Setiap malam, di bawah langit berbintang, ingatannya melayang kembali ke masa itu. Sebuah masa di mana ia belajar tentang keberanian dan ketenangan, di mana ia merasakan kehadiran alam sebagai guru yang penuh hikmah. Tidak semua perjalanan masa kecil berjalan mulus. Seperti setiap insan, Khalid juga harus melalui ujian yang tak terelakkan. Pada suatu masa ketika ia masih berada di antara kenangan manis gurun dan kehangatan rumah di Makkah, Khalid menderita cacar. Penyakit itu meninggalkan bekas pada wajahnya, berupa noda-noda kecil yang mengingatkan akan luka-luka masa kecil yang pernah dialaminya. Meski begitu, cacar itu tidak menyebabkan kelumpuhan atau mengurangi semangatnya. Bahkan, bekas-bekas yang tertinggal seakan menjadi lambang keberanian, sebuah bukti bahwa ia telah melewati badai kecil dalam hidupnya. Suatu sore saat ia duduk termenung di pojok rumah, sambil memandangi bekas-bekas cacar di wajah dan tubuhnya, terdengar suara lembut sang ibu mendekat. "Nak, ingatlah bahwa setiap bekas luka di tubuh dan wajahmu adalah cerita tentang kekuatan dan ketabahan. Jangan biarkan hal itu membuatmu merasa kurang, karena justru itu yang membuatmu istimewa." Kata-kata itu membuat mata Khalid berkaca-kaca, namun sekaligus menyalakan semangat dalam dirinya. Ia pun belajar untuk menerima dirinya apa adanya, memahami bahwa setiap luka adalah bagian dari proses hidup yang membentuknya menjadi sosok yang lebih tangguh. Memasuki masa remaja, Khalid mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Di tengah gemerlapnya kehidupan di Mekah, ia mulai menyadari bahwa statusnya sebagai putra seorang pemimpin dan tokoh utama Bani Makhzum memberinya kelebihan tersendiri. Namun kelebihan itu juga menumbuhkan sedikit rasa sombong dalam hatinya. Ia mulai merasakan betapa istimewanya dirinya, sehingga membuatnya percaya bahwa ia telah diciptakan untuk meraih kejayaan. Di antara deretan pelajaran yang dihadapinya, Khalid mendedikasikan waktu dan tenaganya untuk mengasah kemampuan berkuda dan mempelajari berbagai strategi berperang. Setiap pagi saat mentari baru mulai menyinari Mekkah, ia sudah tampak keluar rumah dengan semangat yang berkobar. Suara kuda yang berderap dan langkah cepatnya di jalanan kota menjadi saksi bisu dari tekad seorang pemuda yang ingin menjadi yang terbaik. Di suatu hari yang cerah, saat Khalid sedang berlatih di halaman istana sederhana keluarganya, ia mendengar suara tawa dan canda.
dari sekelompok pemuda yang tengah berkumpul. Di tengah keramaian itu, muncul pula seorang pemuda yang tak asing baginya sepupunya, Umar bin Khattab. Usia mereka tidak jauh berbeda, mereka memiliki kemiripan dalam wajah, postur tubuh, dan tinggi badan. Meskipun Umar lebih tua dan sedikit lebih tinggi daripada Khalid. Keduanya seringkali menghabiskan waktu bersama, saling mengasah kemampuan melalui latihan bergulat dan adu strategi. Meskipun persaingan di antara mereka terkadang terasa sengit, selalu ada benih persahabatan yang mengikat erat. "Umar, kau yakin kau bisa mengalahkanku hari ini?" tanya Khalid dengan nada tantang namun penuh canda, sambil menatap tajam wajah sepupunya. Umar dengan senyum penuh kepercayaan diri menjawab, "Kita lihat saja nanti Khalid, jangan sampai keangkuhanmu membuatmu lengah." Suasana pun semakin memanas ketika kedua pemuda itu memutuskan untuk bergulat. Dalam adu kekuatan yang berlangsung sengit di halaman istana, suara tawa, erangan, dan panggilan semangat saling bersahutan. Langit Mekah seolah turut menyaksikan pertarungan dua jiwa yang tengah beradu semangat dan keangkuhan. Di tengah pergulatan itu, dalam satu momen yang penuh intensitas, Khalid dengan cekatan melancarkan gerakan yang membuat Umar kehilangan keseimbangan. Suara erangan terpecah dan tanpa disadari, tulang betis Umar retak karena benturan keras. Suasana berubah seketika, tawa yang dulu mengisi udara berubah menjadi keheningan yang syarat kekhawatiran. Khalid segera mendekat, wajahnya tampak cemas. "Maafkan aku, Umar. Aku tak bermaksud menyakitimu. Aku terlanjur terbawa semangat," ucapnya dengan nada menyesal sambil memegang tangan Umar yang kini tampak gemetar karena sakit. Umar meski merasakan sakit yang menusuk, mencoba tersenyum. "Jangan terlalu keras Khalid, ini hanyalah bagian dari latihan kita. Aku tahu kau tidak berniat jahat dan betapapun kerasnya pertempuran ini, persahabatan kita tetap utuh," jawab Umar sambil mencoba berdiri dengan bantuan tangan Khalid. Dialog itu terukir jelas di antara mereka. Meski rasa sakit masih terasa di betis Umar, kedua pemuda itu saling menguatkan hati. Pertarungan itu bukan hanya soal keunggulan fisik, melainkan juga tentang belajar menerima kekalahan dan mengembangkan kemampuan demi masa depan yang lebih tangguh. Seiring waktu, betis Umar pun sembuh, kembali kuat dan kokoh, menjadi bukti bahwa setiap luka adalah pelajaran yang menguatkan. Di balik gemerlapnya Mekah yang suci, sejak masa kecilnya, Khalid bin Walid telah ditanamkan semangat serta keahlian yang kelak akan menjadikannya sosok pejuang yang ditakuti di medan perang. Di lingkungan yang keras namun penuh tradisi, anak muda dari Bani Makhzum ini diajarkan 3 bidang utama: keterampilan berkuda, penguasaan senjata, dan strategi serta taktik perang yang menjadi ciri khas para pejuang Arab. Di antara guratan pasir dan riuhnya kota, pelatihan militer yang diterima Khalid adalah fondasi yang mengukir jati dirinya. Setiap hari, di bawah langit Mekah yang cerah atau dalam panasnya terik padang pasir, ia diajarkan nilai disiplin, keberanian, dan keikhlasan. Melalui setiap pelajaran hatinya terbentuk, penuh dengan cita-cita untuk menjadi pejuang yang tidak hanya hebat di medan perang, tetapi juga memiliki jiwa pemimpin yang dapat menginspirasi rekan-rekannya. Bagi kaum Arab, menunggang kuda bukan sekadar kegiatan, ia adalah seni dan simbol keberanian. Khalid sejak usia dini diperkenalkan pada keindahan dan ketangguhan kuda yang kelak menjadi perpanjangan tubuhnya di medan perang. Setiap pagi saat embun masih menyelimuti bukit-bukit di sekitar Mekah, Khalid sudah tampak berada di kandang kuda. Di sana dengan penuh semangat, ia memulai latihannya. Seorang pelatih tua yang telah lama menanamkan kearifan tentang berkuda, duduk di bawah naungan pohon kurma sambil memantau gerakan sang pemuda. "Khalid, kau harus mengerti, kuda adalah sahabat dalam pertempuran. Ia bukan hanya binatang untuk ditunggangi, tapi teman yang harus kau pahami jiwa dan gerakannya," ujar sang pelatih dengan suara berat disertai kerutan penuh pengalaman. Dengan penuh semangat, Khalid mendengarkan. Ia memandang kuda-kudanya, mencoba merasakan denyut nadi alam yang mengalir melalui setiap gerakan. Dalam sesi latihan itu, ia belajar bagaimana mengendalikan kuda dengan kecepatan tinggi, menyatu dengan hewan yang gagah itu, seakan tak terpisahkan. Di antara latihan yang penuh ketelitian itu, datanglah saat-saat yang menggugah hati.
Suatu pagi, ketika langit masih berkabut, Khalid mendapat tantangan yang berat. Di sebuah arena terbuka, di hadapan sekelompok pemuda lain yang juga tengah berlatih, ia harus menaklukkan rintangan yang dipasang dengan susah payah. Rintangan itu bukan sekadar lompatan biasa. Ia harus melompat dari satu kuda ke kuda lain yang telah dipersiapkan di sisi arena, sebuah teknik yang hanya dikuasai oleh para pejuang terbaik. Detik demi detik terasa begitu mendebarkan. Saat kuda pertama berhenti sejenak, Khalid dengan sigap melompat, mengayunkan kakinya dengan presisi yang menakjubkan dan berhasil mencapai kuda berikutnya. Di antara sorak-sorai dan tepuk tangan rekan-rekannya, terdengar dialog penuh semangat. "Lihatlah betapa cepatnya gerakanmu, Khalid. Kau memang tak tertandingi dalam mengendalikan kuda," seru salah seorang teman, penuh kekaguman. Namun di balik sorak-sorai itu, terselip juga air mata kebanggaan sang pelatih yang tak bisa menyembunyikan perasaan bangga sekaligus sedih, mengingat betapa beratnya perjalanan yang harus ditempuh seorang pemuda untuk mencapai keahlian itu. "Ingatlah anakku, setiap lompatan itu adalah pelajaran. Jangan pernah anggap enteng setiap langkahmu, karena di balik keberanian ada kerja keras yang tak terlihat," bisik sang pelatih, menatap mata Khalid dengan penuh haru. Latihan berkuda itu bukan hanya tentang kecepatan atau kelincahan, tetapi juga tentang keharmonisan antara manusia dan kuda, tentang mengasah insting dan kepekaan dalam mengarungi medan perang. Khalid memahami bahwa setiap detik yang dihabiskan di atas pelana adalah bagian dari perjalanan panjang menuju kejayaan. Di sebuah lapangan terbuka di pinggiran Mekah, Khalid berlatih dengan sepenuh hati. Di sana, di bawah sorotan matahari yang terik, ia mengayunkan pedangnya dengan kecepatan luar biasa, seolah bayangan dirinya menyatu dengan teriakan baja yang memotong udara. Setiap gerakan diatur dengan presisi yang menakjubkan, sehingga satu tebasan mampu memotong sasaran dengan akurasi yang memukau. Seorang ahli senjata yang ditunjuk oleh para tetua suku mengamati latihan Khalid dengan seksama. Dengan nada tegas namun penuh kebanggaan, ia berkata, "Khalid, ingatlah bahwa setiap ayunan pedang harus didasari oleh ketenangan pikiran. Biarkan jiwamu mengalir bersama gerakan pedang itu. Dalam setiap tebasan ada kehidupan dan kematian yang tergantung, dan hanya yang paling terasa yang mampu menguasainya." Kata-kata itu membekas di hati Khalid. Ia pun tak hanya mengandalkan kekuatan otot, tetapi juga belajar untuk membaca ritme pertempuran, untuk menemukan keseimbangan antara kecepatan dan ketepatan. Dalam latihan yang intens, ia mulai menguasai teknik langka menggunakan dua pedang, sekaligus sebuah gerakan yang hanya dimiliki oleh sedikit prajurit elit. Di suatu sesi latihan, Khalid berlatih gerakan ganda itu. Bayangannya terpantul, menggambarkan dua sosok yang seakan menari di atas irama peperangan. Dengan mata yang berkilau dan tekad yang membara, ia mencoba menyelaraskan gerakan kedua pedangnya, mengayunkan satu demi satu dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa. Di tengah latihan itu, terdengar dialog yang penuh semangat dari salah satu teman seangkatannya. "Khalid, lihatlah betapa indahnya gerakanmu. Kau bagaikan angin yang menerjang segala rintangan, mengiris musuh dengan satu tebasan sempurna." Kata-kata itu seolah memberikan kekuatan tambahan, mengalir dalam setiap serat tubuhnya. Namun di balik kekaguman itu, terdapat juga pelajaran tentang tanggung jawab. Seorang mentor mendekat, matanya menatap tajam, mengingatkan, "Kau harus ingat, kehebatan senjatamu adalah anugerah yang harus kau gunakan dengan bijaksana. Jangan biarkan kemegahan gerakanmu membutakan hatimu. Setiap senjata membawa beban, dan setiap ayunan membawa konsekuensi." Di saat itulah, Khalid merasakan getaran emosi yang mendalam. Ia tahu, dalam setiap tebasan yang dilakukan, ada jiwa-jiwa yang bisa terpengaruh. Dengan hati yang bergetar, ia membalas, "Aku mengerti, aku berjanji, setiap ayunan pedangku akan selalu kuiringi dengan kebijaksanaan dan tanggung jawab, agar setiap musuh yang kuhadapi tidak hanya terjatuh karena kecepatan, tapi juga karena ketepatan hati yang memimpin. Latihan penguasaan senjata itu bukan hanya tentang kemampuan fisik, tetapi juga tentang kedewasaan jiwa. Setiap goresan pedang, setiap ayunan tombak,
adalah pengingat bahwa peperangan membawa duka dan kegetiran, sekaligus harapan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Tidak cukup dengan kekuatan fisik semata, seorang pejuang sejati harus memiliki otak dan hati yang cerdas. Sejak dini, Khalid mendapatkan pelajaran tentang strategi dan taktik perang dari para ahli strategi Quraisy yang berpengalaman dalam pertempuran. Di ruang pertemuan sederhana yang dipenuhi peta dan catatan sejarah peperangan, ia belajar membaca medan perang, mengenal formasi, dan mempelajari cara menyerang serta bertahan dengan cerdas. Di bawah bimbingan seorang pemimpin taktis yang dihormati, Khalid mendengarkan setiap kata dengan seksama. Suasana di ruang tersebut terasa khidmat, penuh dengan aura kebijaksanaan dan pengalaman yang telah mengukir sejarah peperangan. "Lihatlah Khalid," ujar sang mentor sambil menunjuk peta yang tergantung di dinding. "Di sini tercatat setiap pergerakan pasukan dalam pertempuran. Setiap formasi, setiap gerakan dirancang untuk mengecoh musuh. Ingatlah, dalam peperangan, kecepatan bukanlah segalanya. Yang terpenting adalah mampu membaca medan dan memahami keinginan musuh." Khalid mengangguk, matanya memancarkan semangat untuk terus belajar. Ia menyimak setiap penjelasan, mencatat setiap strategi dengan teliti. Diskusi itu sering kali diselingi oleh dialog-dialog mendalam yang syarat makna. Dalam satu pertemuan, seorang rekan seangkatannya berkata, "Kita harus belajar dari kesalahan masa lalu. Peperangan bukan hanya soal keberanian, tetapi juga soal kecerdasan. Hanya dengan strategi yang matang, kita dapat mengalahkan musuh meski jumlah mereka lebih banyak." Suasana hati pun berganti antara serius dan penuh semangat. Khalid dengan nada suara penuh tekad menjawab, "Aku percaya setiap langkah yang kita ambil harus dipandu oleh perhitungan yang matang. Kita harus bisa melihat ke depan, memahami medan yang akan kita hadapi, dan memanfaatkan setiap celah yang ada. Aku ingin menjadi pemimpin yang mampu menggerakkan hati dan pikiran, bukan hanya otot dan pedang." Pelajaran tentang strategi dan taktik itu mengasah naluri perang Khalid. Ia belajar bagaimana mengatur pasukan, bagaimana menyusun formasi yang efektif, serta bagaimana mengecoh musuh dengan gerakan yang tak terduga. Di balik setiap perencanaan, tersembunyi tekad untuk menciptakan keseimbangan antara keberanian dan kebijaksanaan, antara kekuatan dan kelembutan hati. Tak jarang malam-malam dihabiskan dengan perbincangan panjang di bawah sinar rembulan. Dalam keheningan itu, para pemuda berbagi mimpi dan harapan, saling memberi semangat untuk terus berjuang. "Kita semua punya masa depan yang penuh harapan," ujar salah seorang rekan dengan suara lirih namun penuh keyakinan. "Meski kita harus melewati badai dan duka, suatu saat nanti perjuangan kita akan dikenang sebagai cahaya yang menerangi jalan generasi mendatang." Kata-kata itu mengalir dalam benak Khalid, menambah kekuatan hatinya untuk terus melangkah. Ia tahu bahwa setiap strategi yang dipelajari, setiap taktik yang diasah, adalah bagian dari perjalanan panjang untuk menjadi pejuang sejati, seorang pemimpin yang dihormati dan diakui oleh sesama. Masa muda Khalid yang dipenuhi latihan dan pengasahan diri mulai membuahkan hasil ketika ia dihadapkan pada pertempuran nyata. Di antara suku-suku Arab, pertempuran kecil kerap terjadi, dan disinilah Khalid mulai mengukir namanya sebagai pejuang muda yang cerdas dan tangguh. Suatu hari di sebuah padang yang gersang di pinggiran Mekkah, sebuah pertempuran antara suku dimulai. Kelompok pasukan yang dipimpin oleh Khalid terdiri atas para pemuda penuh semangat, yang meski jumlah mereka tidak sebanyak lawan, tetapi dipersenjatai dengan keberanian dan taktik yang terasa. Di ambang pagi yang dingin, sebelum matahari sepenuhnya menampakkan sinarnya, Khalid berkumpul bersama anak buahnya. Di hadapan mereka ia menyampaikan rencana dengan suara yang tegas namun penuh kehangatan. "Saudaraku, hari ini kita menghadapi musuh yang jumlahnya lebih banyak. Namun ingatlah, kemenangan bukanlah soal angka, melainkan tentang keberanian dan kecerdasan. Kita akan gunakan taktik yang telah kita pelajari. Kita akan mengecoh mereka dan serang pada titik-titik lemah. Percayalah, setiap dari kalian memiliki peran penting. Bersama, kita akan menorehkan sejarah." Wajah-wajah muda itu, meski dipenuhi kekhawatiran, terlihat menyala dengan semangat. Di antara mereka terdengar bisikan pelan seorang prajurit yang baru pertama kali terjun ke medan perang.
Khalid, aku percaya padamu. Ajarkan aku cara untuk bertahan dan menyerang agar aku bisa berjuang sebaik mungkin demi kebenaran kita. Khalid menatap sang prajurit dengan mata yang lembut namun penuh keyakinan. Tenang saudaraku, setiap langkahmu akan kujaga. Kita semua di sini adalah keluarga. Ingatlah, keberanian sejati bukan berarti tak merasakan takut, tapi mampu mengatasi rasa itu dengan tekad yang kuat. Pertempuran pun dimulai. Di tengah debu dan teriakan perang, Khalid memimpin pasukannya dengan kecerdasan yang luar biasa. Ia mengatur formasi, memanfaatkan setiap celah yang ada, dan mengarahkan serangan secara tepat waktu. Suara pedang yang beradu, teriakan para prajurit, serta desingan tombak yang menusuk udara menciptakan simfoni peperangan yang penuh gejolak emosi. Dalam satu momen yang menentukan, saat musuh tampak semakin mendekat, Khalid dengan cekatan memberikan perintah, "Seranglah dari sisi kiri, gunakan formasi gebrakan untuk memecah barisan mereka." Di sisi kiri, pasukannya bergerak cepat, menyerang dengan kecepatan yang tak terduga. Dalam sekejap, pertempuran berubah menjadi kekacauan yang menguntungkan pasukan Khalid. Meskipun jumlah musuh jauh lebih banyak, kecerdasan strategi yang diterapkan mampu mengecoh dan memecah konsentrasi lawan. Di tengah pertempuran, di antara suara pertempuran dan teriakan, terdengar dialog penuh emosi antara Khalid dan salah satu prajuritnya yang terluka. "Khalid, aku terluka parah, aku takut, dan rasanya nyawaku mulai pudar. Jangan menyerah, saudaraku. Aku di sini bersamamu. Angkat dirimu, dan biarkan keberanian kita mengalahkan rasa sakit ini. Kita tidak boleh kalah hari ini," seru Khalid dengan suara penuh keyakinan, meski wajahnya menyimpan keprihatinan yang mendalam. Semangat itu menular. Dengan bantuan dan semangat kepemimpinan Khalid, prajurit yang terluka itu berhasil bangkit dan kembali bertempur, meskipun dengan langkah yang masih gemetar. Setiap keberanian, setiap strategi yang diterapkan, membawa pasukan Khalid selangkah demi selangkah mendekati kemenangan. Di sela-sela pertempuran yang semakin memanas, Khalid terus memantau medan dengan mata tajam. Ia membaca pergerakan musuh layaknya seorang ahli strategi yang telah berpengalaman. Suara perintahnya yang lantang memecah kebisingan pertempuran. "Semua, seranglah di titik yang telah kita rencanakan. Jangan biarkan mereka mengatur ritme pertempuran. Ingat, kita bertarung untuk kehormatan dan masa depan kita." Pertempuran berlangsung dengan intens. Meski arus darah dan debu menyelimuti medan, tekad dan kecerdasan Khalid membuktikan bahwa kemenangan bukan hanya milik mereka yang jumlahnya banyak, tetapi milik mereka yang tahu cara memanfaatkan setiap keunggulan. Dalam hitungan menit yang terasa seperti seabad, pasukan Khalid berhasil mengalahkan musuh meski dalam jumlah yang lebih sedikit. Suasana kemenangan datang dengan campuran sukacita dan duka. Di tengah sorak-sorai pasukan, beberapa prajurit menangis karena kehilangan rekan, sementara yang lain tersenyum penuh haru karena telah menyaksikan keajaiban taktik yang diterapkan. Di antara kerumunan itu, Khalid berdiri di atas bukit kecil, memandang medan pertempuran yang sunyi sejenak. Di wajahnya terpancar campuran kelegaan, kesedihan, dan harapan. Di antara reruntuhan pertempuran, ia mendekati prajurit yang tadi terluka. Dengan lembut, ia memegang tangan prajurit itu dan berkata, "Kau telah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Meskipun luka ini menyakitkan, ingatlah bahwa setiap tetes darah yang tumpah adalah bukti bahwa kita berjuang untuk kebenaran. Jangan biarkan kesakitan menghalangimu, karena di baliknya ada kekuatan yang akan membawamu bangkit lagi." Prajurit itu, dengan mata yang masih berair karena sakit dan kelelahan, tersenyum lemah. "Terima kasih, Khalid. Aku merasa dalam setiap luka ada harapan untuk bangkit. Aku akan terus berjuang demi kau dan demi kita semua." Dialog itu menyatu dengan derasnya aliran waktu di medan perang. Setiap kata, setiap perintah adalah benih yang akan tumbuh menjadi kekuatan yang mengubah nasib. Keberhasilan pertempuran itu menjadi bukti nyata bahwa pendidikan dan pelatihan yang diterima Khalid selama masa kecil telah mengasahnya menjadi seorang pejuang yang tak hanya piawai dalam bertempur, tetapi juga memiliki hati dan jiwa yang mampu menuntun pasukan ke arah kemenangan. Seusai pertempuran,
Malam pun menyelimuti padang yang dulu riuh oleh pertempuran. Di bawah sinar rembulan, di antara reruntuhan dan aroma tanah yang basah, Khalid duduk bersama para prajurit yang tersisa. Suasana itu penuh keheningan yang mendalam, seolah alam pun ikut merasakan duka dan kelelahan para pejuang. Di sebuah tenda kecil, seorang prajurit mendekat kepada Khalid dengan suara lirih. "Khalid, aku masih merasa gemetar. Latihan yang kau berikan tak hanya mengajarkan kami tentang teknik bertempur, tetapi juga tentang arti keberanian. Aku belajar bahwa setiap luka adalah pelajaran, dan setiap pertempuran adalah pelajaran." Khalid menatap wajah prajurit itu dengan mata penuh empati. Ia tahu, di balik keberhasilan pertempuran, tersimpan kisah duka dan pengorbanan yang tak terhitung. Dengan suara lembut namun penuh tekad, ia menjawab, "Saudaraku, aku juga pernah merasakan takut dan duka. Namun setiap hari latihan di kandang kuda, setiap ayunan pedang, dan setiap diskusi tentang strategi telah mengajarkan kita untuk bangkit. Kalian adalah cermin dari apa yang telah kucoba tanamkan sejak kecil, kekuatan, keberanian, dan keikhlasan untuk berkorban demi kebenaran." Di tengah riuh peradaban Mekkah pra-Islam, nama Khalid bin Walid telah bergema sebagai salah satu prajurit yang sangat tangguh. Meski nasib belum mengantarkannya pada cahaya Islam, Khalid telah menunjukkan keberanian dan kecerdasan di medan perang yang menjadikannya sosok yang dihormati di antara kaum Quraisy. Pada tahun 624 Masehi, terjadi peristiwa yang mengguncang jiwa kaum Quraisy, yaitu Perang Badar. Meskipun Khalid bin Walid tidak ikut serta dalam pertempuran itu, ia hadir sebagai saksi bisu atas kekalahan yang sangat menyakitkan bagi Quraisy. Di kejauhan, di padang pasir yang gersang, Khalid menyaksikan dari balik bayang-bayang tenda dan kerumunan pasukan Quraisy yang hancur. Di tengah keheningan yang mencekam, suara tangis dan rintihan para prajurit terdengar samar. Khalid berdiri terpaku, menyaksikan darah dan air mata yang menetes, menghitung setiap kerugian yang jatuh dari barisan Quraisy. Dalam kesendirian itu hatinya bergemuruh antara penyesalan dan kebingungan. Ia teringat akan latihan dan pengorbanan yang telah dilalui bersama rekan-rekannya. Namun semua itu seakan sirna oleh kehancuran di medan Badar. Di antara riuh tangisan, terdengar bisikan seorang prajurit Quraisy yang hampir menyerah. "Kami telah kehilangan terlalu banyak. Bagaimana kita bisa bangkit kembali setelah kekalahan ini?" Khalid dengan suara lirih namun penuh tekad menjawab kepada dirinya sendiri, "Kekalahan ini adalah pelajaran. Suatu hari nanti, kita akan membalasnya dengan keberanian yang lebih besar. Aku harus ingat, setiap luka mengajarkan kita untuk menjadi lebih kuat." Meskipun tak ikut bertempur, hati Khalid menyimpan rasa duka yang mendalam. Ia merasakan getirnya kehilangan, namun juga menyalakan api semangat yang kelak akan menjadi dasar bagi keberanian di pertempuran selanjutnya. Setahun kemudian, di tahun 625 Masehi, kesempatan untuk menebus kegagalan pun tiba di medan Perang Uhud. Kali ini, Khalid bin Walid mengambil peran penting sebagai komandan kavaleri Quraisy. Di tengah riuh pertempuran yang berkecamuk, ia muncul sebagai sosok pemimpin yang cerdas dan penuh semangat, siap membalikkan keadaan yang dulu menyayat hati. Pada pagi hari yang mendung, pasukan Quraisy berkumpul di sisi lereng Gunung Uhud. Suasana tegang menyelimuti udara, namun Khalid dengan mata yang berkilau oleh tekad berdiri di depan para prajurit muda. Dengan suara yang tegas, ia menyampaikan rencana serangan kavaleri. "Saudaraku, hari ini adalah hari pembalasan. Kita harus bergerak cepat dan tepat. Aku akan memimpin kavaleri untuk menyerang musuh dari sisi yang belum mereka perhatikan. Percayalah, keberanian dan kecerdasan kita akan membalikkan keadaan." Suara Khalid menggema di antara deru angin pegunungan. Para prajurit, meski tampak cemas, mulai merapat dan mendengarkan setiap perintah dengan penuh harap. Di balik helm dan perisai, mata mereka menyiratkan keyakinan yang terpancar dari sosok komandan mereka. Pertempuran pun dimulai. Di tengah hiruk-pikuk bentrokan, Khalid dengan sigap memimpin kavaleri Quraisy. Ia memerintahkan pasukannya untuk bergerak lincah, mengepung barisan pasukan Muslim yang tampak awalnya unggul.
Suara pedang beradu dan kuda berderap menyatu dalam simfoni perang yang dramatis. Sementara itu, di sisi lain pertempuran, kesalahan besar dilakukan oleh pasukan pemanah kaum muslimin. Awalnya, kemenangan sudah hampir pasti berada di tangan kaum muslimin. Pasukan Quraisy kocar-kacir dan mulai melarikan diri dari medan perang. Mereka meninggalkan harta benda dan perlengkapan perang yang berharga. Kaum muslimin yang berada di daratan bawah mulai mengumpulkan ghanimah atau harta rampasan perang. Dari atas Bukit Rumaat, 50 pasukan pemanah yang ditugaskan Rasulullah melihat momen ini. Sebagian dari mereka mulai tergoda oleh harta rampasan perang. Mereka berpikir bahwa pertempuran telah selesai dan kemenangan telah diraih. Pemimpin mereka, Abdullah bin Jubair, memperingatkan mereka dengan suara lantang. "Tetaplah di tempat kalian. Jangan turun. Rasulullah telah berpesan agar kita tidak meninggalkan posisi ini, apapun yang terjadi." Namun 40 dari mereka mengabaikan perintah itu. "Lihatlah, mereka sudah melarikan diri. Peperangan sudah selesai," seru salah seorang pemanah. "Kita tidak boleh kehilangan bagian harta rampasan perang," ujar yang lainnya. Akhirnya 40 orang pemanah turun dari bukit, meninggalkan hanya 10 orang yang tetap bertahan di posisinya. Tanpa mereka sadari, ini adalah kesalahan yang akan mengubah jalannya peperangan. Di tengah kekacauan kaum Quraisy, Khalid bin Walid yang saat itu masih musyrik mengamati situasi dengan jeli. Sebagai seorang komandan perang yang cerdas, ia melihat kelemahan besar di pasukan muslimin. Bukit Rumaat yang seharusnya menjadi benteng pertahanan muslim, kini hampir kosong. Inilah saatnya. "Maju! Kita serang mereka dari belakang," seru Khalid kepada pasukannya. Ia segera memutar pasukan berkudanya, mengambil jalur di luar medan perang untuk naik ke atas bukit. Saat Khalid dan pasukannya mencapai puncak bukit, hanya tersisa 10 orang pemanah yang masih bertahan. Pertempuran tak terhindarkan. Para pemanah muslim bertempur dengan gagah berani, tetapi jumlah mereka terlalu sedikit untuk menahan serangan Khalid bin Walid. Satu persatu mereka gugur, hingga akhirnya Bukit Rumaat sepenuhnya jatuh ke tangan pasukan Quraisy. Kini, Khalid bin Walid berada di posisi strategis untuk menyerang dari belakang. Ia segera memimpin serangan balik ke pasukan muslimin yang sedang mengumpulkan harta rampasan perang. Dari arah lain, Ikrimah bin Abu Jahal juga melihat peluang ini dan memimpin pasukannya kembali ke medan perang. Serangan Khalid dari belakang menghantam pasukan muslimin dengan brutal. Kaum Quraisy yang sebelumnya hampir menyerah, kini kembali bangkit dengan semangat baru. Pasukan muslimin yang tadinya dalam posisi menang, kini berubah menjadi kacau balau. Suara pedang beradu, teriakan kesakitan, dan pekikan perintah menggema di seluruh medan Uhud. Pasukan muslim yang sebelumnya mengumpulkan ghanimah menjadi panik. Mereka tidak siap menghadapi serangan mendadak ini. Beberapa dari mereka lari ke bukit-bukit, sementara yang lain mundur ke Madinah dalam kebingungan. Di tengah pertempuran yang semakin kacau, Ibnu Qami'ah melihat seorang prajurit muslim yang gagah membawa panji Islam. Prajurit itu adalah Mus'ab bin Umair, adalah seorang sahabat yang wajahnya sedikit mirip dengan Rasulullah. Dengan penuh kebencian, Ibnu Qami'ah menyerang Mus'ab dengan tebasan pedangnya yang tajam. Pedang itu menembus tubuh Mus'ab, membuatnya tersungkur di tanah dan meninggal sebagai syuhada. Namun Ibnu Qami'ah mengira bahwa yang ia bunuh adalah Rasulullah. Dengan penuh kemenangan, ia berteriak keras, "Sungguh Muhammad telah terbunuh." Teriakan itu menggema di seluruh medan pertempuran. Kaum musyrikin bersorak gembira, sementara kaum muslimin jatuh dalam keputusasaan yang mendalam. Sementara itu, Rasulullah yang masih hidup menyadari situasi yang semakin genting. Melihat kaum muslimin kembali bertempur, beliau meminta mereka untuk tidak mengungkapkan keberadaannya, agar kaum musyrikin tetap mengira bahwa beliau telah wafat. Dengan strategi yang cermat, Rasulullah dan para sahabat berhasil mundur secara teratur menuju celah-celah Gunung Uhud. Namun kaum musyrikin segera menyadari gerakan ini dan kembali menyerbu. Serangan mereka sangat agresif, namun para sahabat yang tersisa berjuang mati-matian melindungi Rasulullah. Setelah bertahan dengan penuh keberanian, akhirnya kaum muslimin berhasil mencapai perlindungan di celah Gunung Uhud. Melihat pasukan muslimin telah berlindung di balik gunung,
Kaum Quraisy akhirnya menghentikan pengejaran. Mereka tidak ingin mengambil risiko lebih besar, terutama setelah mereka mengalami banyak kerugian dalam peperangan ini. Di antara mereka, Hindun binti Utbah dan beberapa wanita Quraisy lain berjalan ke medan perang dan melakukan mutilasi terhadap para syuhada Muslim sebagai bentuk balas dendam atas kekalahan mereka di Perang Badar. Pada masa-masa awal Khalid bin Walid, seperti kebanyakan anggota suku Quraisy yang menganut agama lama, hidup dalam bayang-bayang permusuhan terhadap Nabi Muhammad. Hatinya keras dan pikirannya dipenuhi oleh kebencian serta kesombongan yang diwariskan dari tradisi leluhur. Di antara hiruk-pikuk perselisihan dan pertempuran antara kaum Quraisy dengan kaum Muslim, Khalid selalu berada di pihak musuh Nabi, meskipun di lubuk hatinya sesekali terselip perasaan tak pasti. Di malam-malam yang sunyi di Mekah, di balik gemerlap cahaya tenda-tenda dan keramaian pasar, Khalid seringkali terjaga sendiri di tepi jalan berbatu. Ia termenung, memikirkan pertempuran demi pertempuran yang telah terjadi. Namun tidak ada kata-kata penyesalan yang ia lantangkan pada saat itu. Hanya kekosongan yang terselubung dalam kesombongan jiwa seorang pejuang yang selalu yakin berada di pihak yang benar. Suatu malam ketika langit Mekah diselimuti awan kelabu dan angin dingin menerpa, Khalid duduk terpaku di atas batu besar di luar tenda. Matanya menatap jauh ke arah kota yang sedang terjaga. Ia mendengar suara pertempuran yang telah terjadi, 3 peperangan besar melawan Nabi Muhammad. Di setiap pertempuran itu, ia kembali ke markas dengan perasaan gelisah yang tak pernah ia akui pada siapapun. Dalam hati terdengar suara kecil yang berkata, "Aku telah menyaksikan 3 perang yang semuanya melawan Muhammad. Di setiap pertempuran yang kusaksikan, aku pulang dengan perasaan bahwa aku berada di sisi yang salah, dan bahwa Muhammad pasti akan menang." Kata-kata itu menghantui pikirannya di malam-malam sepi. Namun ia mencoba mengabaikannya, melarikan diri dalam kesombongan dan keyakinan akan kekuatan dirinya sebagai pejuang Quraisy. Meski demikian, dalam relung hati yang paling dalam, benih keraguan mulai tumbuh. Mungkin pikirnya, ada sesuatu yang belum ia pahami tentang takdir dan keadilan yang sejati. Hari demi hari berlalu, dan di tengah kegaduhan pertempuran serta kebanggaan yang semu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai menyampaikan hidayah kepada Khalid secara halus namun pasti. Setiap kali ia menyaksikan kemenangan yang diraih oleh Nabi Muhammad, setiap kali ia mendengar bisikan takdir dari dalam dirinya, perlahan-lahan ia mulai merasakan bahwa jalan yang selama ini dipegangnya ternyata bukanlah jalan kebenaran. Suatu ketika, dalam perjalanannya menyusuri padang pasir yang luas di luar Mekah, Khalid menerima sebuah surat dari saudaranya, Walid bin Al-Walid, yang telah lebih dahulu memeluk Islam. Surat itu tiba-tiba datang seperti secercah cahaya di tengah kegelapan hatinya. Dengan tinta yang penuh harapan, saudaranya menuliskan pesan, "Saudaraku Khalid, jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan. Banyak kebaikan yang telah terlambat kau raih. Waktu tidak akan menunggu, dan engkau harus segera membuka mata hatimu untuk menerima cahaya kebenaran." Membaca surat itu, air mata mulai menggenang di mata Khalid. Ia merasakan campuran antara penyesalan dan keputusasaan, namun juga secercah harapan yang baru. Di tengah keheningan gurun, di mana hanya debu dan angin yang menjadi saksi, ia berbisik lirih, "Mungkin selama ini aku telah tersesat, mungkin inilah saatnya untuk menapaki jalan yang lain." Saat itu ingatan tentang 3 pertempuran yang telah ia saksikan kembali menghantui pikirannya. Ia ingat betul pertempuran demi pertempuran di mana kemenangan selalu berpihak kepada Nabi Muhammad. Setiap kekalahan yang dialaminya sebagai bagian dari pasukan Quraisy membuat hatinya semakin merintih. Perlahan-lahan ia mulai bertanya-tanya, apakah selama ini ia benar-benar berada di pihak yang tepat? Dalam kerinduan yang mendalam dan perenungan di malam yang sepi, Khalid mulai membuka hatinya untuk mencari kebenaran. Doa-doa yang dahulu tak pernah terucap kini mulai muncul di bibirnya, meski dengan suara yang gemetar karena ragu. "Ya Allah, tuntunlah aku agar bisa melihat jalan yang Engkau ridhoi. Bimbinglah aku dari kesesatan yang telah lama mencekam hatiku." Puncak perjalanan pencarian hati Khalid tiba pada bulan Safar 8 Hijriah,
di masa gencatan senjata setelah perjanjian Hudaibiyah. Pada waktu itu, situasi politik dan militer di sekitar Mekah sedang mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dalam suasana damai yang relatif, kesempatan untuk merenung dan memperbaiki diri pun terbuka lebar. Khalid bersama dengan dua sahabat yang juga telah merasakan panggilan kebenaran, yaitu Amr bin Al-Ash dan Utsman bin Thalhah, memutuskan untuk menemui Nabi Muhammad. Dalam hati yang penuh haru dan kecemasan, ia menapaki jalan menuju Masjid Nabawi di Madinah. Perjalanan itu terasa sangat panjang baginya. Setiap langkah diiringi doa dan harapan untuk pengampunan serta pencerahan. Sesampainya di sisi Masjid Nabawi, suasana yang begitu khidmat dan damai membuat jantung Khalid berdegup kencang. Ia merasa seakan semua pencarian dan penyesalan yang selama ini ia rasakan, kini akan menemukan jawaban. Dalam kerumunan umat Islam yang penuh kerendahan hati, ia mendekati pintu masuk masjid dengan perasaan campur aduk, antara ragu, haru, dan keinginan kuat untuk berubah. Di dalam masjid, ia akhirnya bertatap muka dengan Rasulullah. Tatapan mata sang Nabi yang lembut dan penuh kasih, seolah menembus segala kebimbangan di dalam hati Khalid. Dengan suara lirih namun penuh tekad, Khalid mengungkapkan perasaannya. "Wahai Muhammad, aku telah menyaksikan 3 perang yang semuanya melawan engkau. Dan setiap kali aku pulang, hatiku terasa hampa dan tersesat. Aku sadar bahwa selama ini aku berada di sisi yang salah. Aku tahu, sesungguhnya engkau dan kebenaranmu pasti akan menang. Aku memohon ampunan, ya Allah, dan aku mohon agar engkau bimbingku ke jalan yang engkau ridhoi." Suasana di ruangan itu seketika hening. Umat Islam yang hadir menyaksikan dengan mata berkaca-kaca, melihat perubahan yang tulus dalam diri seorang pejuang yang selama ini begitu keras kepala. Rasulullah kemudian mengulurkan tangannya, menyambut Khalid dengan senyum penuh kasih dan kehangatan. Sang Nabi lalu berdoa, "Ya Allah, aku memohon agar engkau mengampuni Khalid bin Walid atas tindakannya menghalangi jalanmu pada masa lalu." Doa itu menggema, menembus setiap sudut ruangan, dan menyatu dengan getar keikhlasan yang terpancar dari hati Khalid. Saat itulah, segala beban dan dosa yang selama ini menjeratnya terasa mulai terangkat. Air mata kebahagiaan dan penyesalan mengalir di pipinya, menyatu dalam momen transformasi yang sangat sakral. Setelah menerima hidayah dan mengucapkan syahadat, Khalid bin Walid merasakan seolah dunia baru terbuka di hadapannya. Perasaan beban yang selama ini menghimpit hatinya perlahan sirna, digantikan oleh semangat baru yang penuh harapan dan keyakinan. Kini, ia tidak lagi menjadi musuh bagi Rasulullah, melainkan seorang muslim yang tulus, ingin memperbaiki diri dan berjuang di jalan Allah. Kehidupan Khalid berubah drastis. Dari seorang prajurit yang pernah memusuhi Islam, ia kini menjadi bagian dari barisan yang dipimpin oleh Nabi, siap untuk membela kebenaran dengan segala keahlian yang telah diasah selama ini. Tak lama setelah masuk Islam, ia banyak ikut memimpin berbagai pertempuran penting yang mengukir sejarah umat Islam. Perang Mu'tah menjadi titik awal karier kemiliteran Khalid bin Walid setelah masuk Islam. Kala itu, pasukan Muslim dihadapkan pada musuh yang tangguh, suku Ghassan. Awalnya, Khalid tidak ditugaskan untuk memimpin pertempuran tersebut. Namun, nasib berkata lain ketika para pemimpin perang gugur satu persatu di medan laga. Dalam kekacauan itu, Thabit bin Arqam dengan penuh keyakinan meminta Khalid untuk mengambil alih pimpinan pasukan. Di tengah medan pertempuran yang dipenuhi debu dan derap langkah kuda, Khalid berdiri tegar, memandang pasukan Muslim yang kini mengandalkannya. Dengan suara yang lantang namun tenang, ia menyampaikan perintah strategis yang menjadi cerminan kejeniusan dan keberanian yang selama ini ia asah. "Saudaraku, kita tidak boleh gentar. Kita harus berpura-pura bahwa bala tentara kita bertambah. Posisikan pasukan belakang ke depan dan pasukan di sayap kiri pindah ke sayap kanan. Begitu pula sebaliknya. Biarkan debu-debu berterbangan sehingga musuh mengira kita mendapat tambahan bala tentara baru." Pasukan yang semula ragu kini menyikapi perintah itu dengan penuh semangat. Mereka bergerak lincah, mengikuti strategi yang telah disusun dengan cermat oleh Khalid. Dalam hitungan detik, debu bertebaran di seluruh area pertempuran, menimbulkan kebingungan di barisan musuh. Mata-mata musuh tak mampu membedakan
antara jumlah pasukan yang sebenarnya dengan ilusi kekuatan baru yang terus bertambah. Di tengah kericuhan itu, seorang prajurit Muslim yang sempat gemetar karena luka mendekat kepada Khalid dan berkata, "Khalid, aku hampir kehilangan harapan, tapi perintahmu, strategi yang engkau susun, membuatku merasa yakin. Aku percaya Allah akan menuntun kita menuju kemenangan." Khalid menepuk bahu sang prajurit dengan hangat dan berkata, "Jangan pernah ragukan kekuatan doa dan strategi yang telah kita pelajari. Setiap langkah kita diatur oleh Allah. Teruslah berjuang karena hari ini kemenangan adalah milik kita." Strategi brilian itu membuahkan hasil. Pasukan musuh yang merasa terintimidasi oleh dugaan kehadiran bala tentara tambahan tak berani menggempur secara gegabah. Dengan keunggulan taktis tersebut, pasukan Muslim berhasil mengalahkan suku Ghassan, menandai awal kejayaan Khalid bin Walid sebagai salah satu pemimpin militer paling ulung dalam sejarah Islam. Khalid mengisahkan dahsyatnya perang Mu'tah dengan mengatakan, "9 pedang di tanganku telah patah, tidak tersisa kecuali pedang buatan Yaman." Ungkapan ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Maghazi. Sejak saat itu Khalid diberi gelar oleh Rasulullah dengan sebutan Saifullah, yaitu pedang Allah. Setelah di perang Mu'tah, Khalid bin Walid banyak sekali memimpin pertempuran di antara lain Perang Fathu Makkah 630 Masehi, memimpin salah satu pasukan Muslim dalam pembebasan Makkah tanpa pertumpahan darah. Pertempuran Hunain dan Taif 630 Masehi, melawan suku Hawazin dan Saqif yang menentang Islam. Pertempuran Tabuk 630 Masehi, Khalid ikut serta dalam ekspedisi militer melawan Kekaisaran Romawi. Tetapi tidak terjadi pertempuran besar karena Romawi memilih mundur. Ekspedisi ke utara 630-631 Masehi, menundukkan suku-suku Arab yang masih menentang Islam, termasuk Bani Hanifah dan Musailamah Al-Kadzab. Peran di masa Khalifah Abu Bakar, Perang Riddah 632-633 Masehi, melawan para pemberontak yang mengaku nabi palsu, termasuk Musailamah Al-Kadzab dalam Perang Yamamah di mana pasukan Muslim meraih kemenangan besar. Ekspansi ke Persia dan Romawi 633-634 Masehi, menaklukkan wilayah di bawah kekuasaan Persia, termasuk Hirah dan beberapa kota penting lainnya. Ikut serta dalam Perang Yarmuk 636 Masehi, melawan Kekaisaran Romawi, meskipun kemudian di bawah kepemimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah setelah Khalifah Umar menggantinya sebagai Panglima Utama. Setelah kota Makkah ditaklukkan dan cahaya Islam mulai menyebar ke setiap sudut negeri, Rasulullah menyampaikan perintah suci yang membawa arti penting bagi pemutusan masa lalu, jahiliyah. Di tengah kemegahan, kemenangan dan harapan baru, Rasulullah mengutus Khalid bin Walid untuk menumpas simbol kekafiran yang selama ini menyelimuti hati kaum musyrik. Perintah itu datang untuk menghancurkan berhala Uzza yang selama berabad-abad disembah oleh suku Quraisy, Kinanah, dan Mudhar pada zaman jahiliyah. Berhala yang terletak di sebuah rumah di tengah perkebunan kurma dipertahankan dan diurus oleh penghuni dari Bani Syaiban, kabilah Bani Sulaim yang sekutu kabilah Bani Hashim. Berhala yang pernah menjadi lambang kesombongan dan kezaliman kini harus runtuh, agar umat Islam dapat meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah satu-satunya yang patut disembah. Dalam suasana khidmat setelah penaklukan Makkah, Rasulullah dengan penuh keyakinan memerintahkan Khalid untuk menjalankan misi yang tidak hanya bersifat militer, tetapi juga memiliki dimensi spiritual. Di hadapan umat yang berkumpul di Masjid Nabawi, beliau berkata, "Kepada Khalid bin Walid, wahai Saifullah al-Maslul, aku perintahkan untuk menghancurkan berhala Uzza yang selama ini menyelimuti hati kaum musyrik. Ingatlah, setiap batu dan setiap ukiran pada berhala itu telah menentang kebenaran. Hancurkanlah berhala itu dan pastikan bahwa ia tidak akan lagi disembah." Kata-kata Rasulullah menggema di dalam hati Khalid. Meskipun tugas itu terasa berat, ia menerima perintah tersebut dengan keyakinan yang menggelora. Ia tahu bahwa di balik misi ini tersimpan rahmat Allah yang akan menghapus segala noda kekafiran.
Dalam kesunyian malam Madinah, di antara doa-doa yang tulus, Khalid bertekad untuk menunaikan amanat ilahi dengan segenap jiwa dan raga. Setelah mendapat perintah suci tersebut, Khalid segera berangkat menuju wilayah yang menjadi tempat kedudukan berhala Uzza. Ia menempuh perjalanan dengan penuh khidmat, sambil mengingat setiap ayat yang pernah diucapkan oleh Rasulullah mengenai keesaan Allah. Dalam perjalanannya, pikiran Khalid bergolak antara harapan dan kekhawatiran, namun keyakinannya bahwa setiap langkahnya telah diatur oleh takdir ilahi menguatkan tekadnya. Sesampainya di kota Persia, udara terasa berbeda. Keheningan dan kesungguhan penduduk setempat tercermin dari wajah-wajah yang penuh keraguan dan kecemasan. Di tengah kota yang tak seberkembang Madinah, terletak sebuah rumah sederhana di sebuah perkebunan kurma. Di sanalah berhala Uzza didirikan sebagai simbol keangkuhan dan kebatilan yang telah lama disembah oleh kaum musyrik Makkah. Khalid pun mendekati tempat itu dengan langkah mantap, meski hatinya berdebar oleh perasaan mendalam yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Di tepi halaman rumah yang dipenuhi pepohonan kurma, terdengar suara langkah kaki yang mendekat. Seorang penjaga yang merupakan pengurus berhala dari kalangan Bani Syaiban, menyadari kehadiran Khalid dari jauh. Dengan cepat ia mengalungkan pedangnya di atas berhala dan segera menaiki sebuah bukit kecil yang berada di dekatnya. Dari atas bukit itu, sang penjaga mulai melantunkan bait syair dengan suara yang lantang, seolah-olah berusaha menguatkan pertahanan berhala yang hendak dipertahankan. Wahai Uzza, bertahanlah dengan kuat, jangan lemah. Atas serangan Khalid, lemparkanlah tutup dan bersiaplah. Wahai Uzza, jika kamu tidak bisa membunuh Khalid, maka kembaliku dengan dosa akan segera, atau kamu yang menang. Lantunan bait syair itu menggema di antara pepohonan kurma dan menambah kesan tragis pada pemandangan tersebut. Suara itu dipenuhi oleh keangkuhan dan keputusasaan, namun sekaligus sebagai bentuk perlawanan terhadap takdir yang telah ditetapkan. Khalid yang mendengar lantunan tersebut hanya menyimpan tatapan penuh keikhlasan. Hatinya tenang karena ia yakin bahwa kekuatan yang sejati hanyalah milik Allah. Dengan langkah mantap, ia melanjutkan perjalanan hingga akhirnya tiba di hadapan berhala Uzza. Sesaat setelah tiba, tanpa menunggu lama, Khalid langsung melakukan apa yang diperintahkan. Ia mengayunkan pedangnya dengan presisi yang luar biasa, dan berhala itu pun roboh dengan gemuruh yang mendadak memecah keheningan. Suasana di sekitar tempat itu seketika menjadi hening. Setelah menurunkan berhala, Khalid segera bergegas kembali menuju titik temu yang telah ditetapkan untuk melaporkan hasilnya kepada Rasulullah. Dalam perjalanan pulang, hatinya bergemuruh antara kelegaan dan harapan. Kelegaan karena tugas pertamanya telah terlaksana, dan harapan bahwa apa yang telah dilakukannya merupakan bukti kebenaran yang akan menggugah hati umat Islam. Sesampainya di hadapan Rasulullah, sang Nabi dengan lembut bertanya, "Apa yang telah kamu lihat, wahai Khalid?" Khalid dengan suara yang tenang namun penuh keikhlasan menjawab, "Aku tidak melihat apa-apa." Jawaban itu seolah menjadi teka-teki yang menyembunyikan makna mendalam. Rasulullah lalu memerintahkan, "Kembalilah lagi ke tempat itu dan periksa dengan saksama." Tanpa ragu, Khalid pun kembali menuju tempat berhala yang telah roboh tadi. Dalam perjalanan keduanya kembali ke lokasi berhala, suasana telah berubah. Langit yang tadinya cerah mulai mendung, dan angin sepoi-sepoi membawa aroma tanah basah dan kesedihan. Setibanya di tempat itu, tiba-tiba sesosok wanita berkulit hitam berdada besar, tanpa busana sama sekali keluar dari dalam rumah berhala. Dengan rambut hitam terurai lebat, wajahnya penuh kesedihan dan ratapan yang mendalam. Wanita itu dengan suara pecah karena duka, berteriak-teriak meratapi kehancuran berhala yang selama ini menjadi pusat kepercayaan dan kebatilan. Suaranya seperti lirihnya angin yang menyayat hati, memancarkan derita dari masa lalu yang penuh kezaliman. Khalid yang melihat sosok wanita itu langsung mengacungkan pedangnya ke atas sambil melantunkan bait syair yang penuh kecaman. "Wahai Uzza, kekafiranmu dan ketidaksucianmu, sesungguhnya aku melihat Allah telah menghinamu." Lantunan bait syair itu menggema seolah mengumandangkan keadilan ilahi terhadap segala bentuk kesyirikan.
Dengan tegas, Khalid menghancurkan sisa-sisa rumah berhala itu. Ia merobohkan setiap dinding dan memungut harta yang ada di dalamnya, sebagai simbol bahwa segala bentuk penyembahan selain Allah telah ditumpas. Setelah menyelesaikan tugasnya, Khalid kembali menuju hadapan Rasulullah dengan membawa hasil kehancuran berhala dan harta yang disimpan di dalamnya. Ketika tiba, wajah-wajah para sahabat dan umat Islam menyambutnya dengan campuran keheranan, haru, dan sukacita yang mendalam. Rasulullah memandang Khalid dengan mata yang penuh kebijaksanaan dan kemudian bersabda dengan suara lembut namun penuh otoritas. Itulah Uzza yang tidak akan disembah lagi untuk selamanya. Kata-kata itu menggema di antara kerumunan, seolah mengunci nasib masa lalu dan menegaskan bahwa kezaliman dan kemusyrikan telah berakhir. Suasana di sekitar pun berubah menjadi perayaan yang khidmat, di mana setiap orang menyadari bahwa Allah telah menegakkan kebenaran dengan caranya sendiri. Di suatu masa, ketika angin barat membawa kabar dari negeri yang jauh, Khalid bin Walid melangkah memasuki wilayah Persia. Di kota yang megah itu, di balik kemegahan istana dan kemewahan hiasan, tersimpan sebuah tantangan yang menyisakan duka dan keheranan. Suasana kota Persia saat itu penuh dengan hiruk-pikuk dan bisik-bisik ketakutan. Penduduk yang biasa hidup dalam kenyamanan kini disuguhi sebuah ujian maut. Di tengah kerumunan, terdengar kabar bahwa Sang Ratu Persia telah mengadakan sebuah ujian berani. Siapapun yang berani meminum racun yang disediakan dan tidak mati seketika akan mendapatkan hadiah yang bernilai fantastis. Suasana di kota itu berubah menjadi campuran antara keingintahuan, keberanian, dan kecemasan. Tangisan orang-orang yang melihat saudara mereka gugur, sekaligus sorak-sorai mereka yang memiliki keberanian luar biasa, menggema di antara lorong-lorong istana. Di tengah kehebohan tersebut, di antara kerumunan warga yang tampak goyah antara harapan dan ketakutan, mata Khalid bin Walid tertuju pada sebuah panggung kecil di mana sang ratu berdiri dengan wajah dingin dan angkuh. Dengan nada yang penuh perintah, ia mengumumkan tantangan maut itu. Suaranya bergema hingga ke pelosok kota. Siapapun yang dapat meminum racun ini dan tidak mati seketika akan memperoleh hadiah yang melimpah, hadiah yang tak terbayangkan nilainya. Namun sejenak sebelum hadiah itu dikeluarkan, kehebohan berubah menjadi kesedihan yang mendalam. Beberapa warga yang berani telah meminum racun itu, dan dalam hitungan detik, tubuh mereka kaku dan terjatuh, mati seketika. Suasana pun berubah, dari sorak-sorai yang penuh harapan menjadi jeritan duka dan keheranan yang mengguncang jiwa. Di antara kerumunan yang terdiam dan tak percaya, Khalid bin Walid, yang selama ini dikenal sebagai pejuang tangguh, menyaksikan dengan mata yang penuh tanya. Hatinya tergerak oleh peristiwa memilukan itu dan ia tidak mampu menahan keingintahuannya. Dengan langkah mantap, ia maju mendekati sang ratu yang berdiri di atas panggung megah. Dengan nada penuh keheranan yang tercampur dengan kepedihan, Khalid bertanya dengan suara tegas namun lembut. "Apa itu?" Suaranya menggema dan sejenak seluruh ruangan tampak hening. Sang ratu menatap tajam ke arah Khalid, seolah ingin mengukur keberanian yang terpancar dari matanya. Dengan nada dingin dan angkuh, ia menjawab, "Ini racun yang paling mematikan di Persia. Tidak ada seorang pun yang dapat lolos dari maut setelah meminumnya, sekalipun hanya setetes." Kata-kata sang ratu menggema dengan keangkuhan dan kepercayaan diri. Namun bagi Khalid, jawabannya membuka celah bagi keyakinan yang berbeda. Dengan senyum tipis dan tawa yang menggelegar, ia menyatakan dengan penuh keberanian, "Tidak ada kematian kecuali atas izin Allah. Berikan racun itu padaku." Suasana pun langsung berubah drastis. Kerumunan yang tadinya diliputi keheranan dan ketakutan kini tercengang oleh keberanian dan keanehan kata-kata Khalid. Ada yang terdiam, ada pula yang mulai berbisik-bisik, mencoba memahami maksud dari ucapan itu. Beberapa wajah menampakkan campuran antara kekaguman dan ketidakpercayaan. Di saat itu dalam benak Khalid sudah terpahat sebuah keyakinan yang mendalam bahwa kekuasaan atas kehidupan dan kematian hanyalah milik Allah. Ia tahu dengan sepenuh hati bahwa takdir tidak dapat diubah oleh manusia dan bahwa segala sesuatu terjadi atas izinnya. Sebelum melangkah lebih jauh ke dalam ujian maut tersebut,
Khalid menyadari bahwa setiap perbuatan harus disertai dengan doa dan penyerahan diri kepada Sang Pencipta. Dengan penuh kesungguhan, ia mendekati meja kecil yang telah disediakan di depan panggung, di mana sesajen racun telah tersaji dalam wadah yang mengerikan. Di hadapan mata yang masih menatap tajam, Khalid berhenti sejenak. Di antara kerumunan, terdengar suara lirih dari seseorang yang tergerak oleh peristiwa itu. Namun bagi Khalid, momen itu adalah sakral. Ia menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, dan mempersiapkan diri secara rohani. Dalam benaknya, terngiang kembali ayat-ayat yang pernah ia dengar tentang keagungan Allah dan kekuasaannya atas segala sesuatu. Dengan suara yang pelan namun penuh kekuatan, ia berdoa. Dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Doa itu, meski sederhana, terasa begitu mendalam. Suara Khalid seolah menggetarkan setiap jiwa yang hadir di situ, membawa harapan dan ketenangan di tengah kegelapan ketakutan. Dalam hatinya, ia yakin bahwa dengan menyebut nama Allah, ia akan terlindungi dari segala mara bahaya, bahkan dari racun paling mematikan sekalipun. Setelah mengucapkan doa, tanpa ragu Khalid mengambil wadah racun yang telah disediakan. Tangannya yang tegap dan penuh keyakinan mengambil racun itu. Warga yang hadir, termasuk para pejabat istana dan pengawal sang ratu, menatap dengan penuh kekaguman dan keheranan. Mereka belum pernah melihat seorang prajurit, bahkan yang paling gagah sekalipun, mengaku akan meminum racun mematikan dengan keberanian seperti itu. Sang ratu yang selama ini memamerkan keangkuhannya tampak terpaku. Wajahnya yang tadinya penuh keyakinan, kini berubah seketika menjadi penuh kebingungan dan ketakutan. Ia menyaksikan Khalid yang dengan cepat dan tanpa ragu meminum racun tersebut. Racun itu mengalir satu demi satu hingga wadah yang tadinya penuh kini kosong. Kerumunan di sekeliling mulai terdiam. Semua mata tertuju kepada Khalid, menunggu reaksi yang mungkin muncul. Namun, yang terjadi sungguh menakjubkan. Tidak ada sedikit pun keanehan yang tampak pada dirinya. Tubuhnya tidak terkulai, wajahnya tetap tenang, seolah racun yang paling mematikan sekalipun tak mampu menyentuhnya. Suasana yang semula dipenuhi, ketegangan mendadak berubah menjadi hening yang sakral. Ada bisikan takjub yang terputus-putus, diselingi dengan erangan kekaguman dan keheranan. Seorang saksi yang berdiri di dekatnya, dengan mata berkaca-kaca berkata, "Lihatlah, dia benar-benar kebal terhadap racun. Ini adalah karomah yang hanya bisa terjadi karena kehendak Allah." Di sisi lain, sang ratu pun terlihat terpaku, wajahnya pucat, sementara bibirnya terkatup rapat. Ia tidak menyangka bahwa tantangan maut yang selama ini diyakininya tidak mampu menaklukkan hati seorang pejuang yang telah diberi hidayah. Kerumunan mulai bergolak dengan berbagai reaksi. Ada yang menangis, ada pula yang tertawa terbahak-bahak, namun tak seorang pun bisa menafikan bahwa apa yang baru saja terjadi merupakan mukjizat yang menggetarkan hati. Dalam keheningan itu, suara seorang tua yang tampaknya sudah menyaksikan banyak peristiwa hidup menghembuskan kata-kata penuh haru. Inilah bukti bahwa hanya Allah yang mengatur kehidupan dan kematian. Tidak ada yang bisa melawan kehendaknya, bahkan racun yang paling mematikan sekalipun. Seorang pemuda yang berada di tengah kerumunan mendekat kepada Khalid. Air mata mengalir di pipinya dan berkata dengan suara bergetar, "Khalid, engkau telah menunjukkan kepada kami bahwa keimananmu kuat. Aku tak pernah melihat keberanian seperti ini. Engkau bukan hanya seorang pejuang, engkau adalah bukti hidup bahwa rahmat Allah melampaui segala kekuatan duniawi." Khalid menatap pemuda itu dengan mata lembut, seolah ingin menyampaikan bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan, ia menjawab, "Saudaraku, ini bukan keberanianku semata, melainkan kekuatan iman yang diberikan Allah kepadaku. Aku hanya menyatakan kebenaran yang selalu ada, bahwa tidak ada kematian kecuali atas izinnya." Dialog itu membuat kerumunan semakin terdiam, dan keheningan yang penuh haru pun menyelimuti seluruh tempat. Bahkan sang ratu, yang sebelumnya angkuh, kini hanya bisa terdiam dengan tatapan kosong, menyadari bahwa di hadapannya berdiri seorang hamba Allah yang telah menunjukkan mukjizat yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata.
Di tengah derasnya arus kemenangan yang diraih oleh pasukan Muslim, nama Khalid bin Walid telah menjelma menjadi simbol kegagahan dan kekuatan. Keberhasilan demi keberhasilan dalam medan perang, mulai dari penaklukan wilayah Persia hingga berbagai pertempuran besar lainnya, membuatnya dipuja dan dihormati oleh seluruh umat Islam. Di Madinah, suara pujian untuk sang panglima tak terhenti. Anak-anak muda bahkan telah menyanyikan syair-syair yang mengagungkan keberanian dan kepahlawanan Khalid, memujanya sebagai penakluk yang tak terkalahkan dan jagoan sejati. Namun di balik sorak-sorai dan pujian yang mengalir, terdapat kegundahan hati dari Khalifah Umar bin Khattab. Umar yang selalu menjaga kemurnian tauhid dan kewajaran dalam masyarakat, merasa cemas apabila kegagahan Khalid di medan perang mulai membuat umat seolah-olah menyembah dirinya, bukan Allah. Kegagahan Khalid yang begitu menonjol, menurut Umar, berpotensi menumbuhkan keyakinan berlebihan yang dapat mendekatkan umat kepada bentuk penyembahan yang semu. Suatu hari, ketika Khalid sedang rapat menyusun strategi untuk menaklukkan kekuatan Romawi Timur, suasana penuh keyakinan yang biasa mengiringi pertemuan para panglima berubah menjadi momen yang penuh keheningan dan keprihatinan. Di tengah perencanaan yang cermat dan penuh semangat juang, tiba-tiba datang pengumuman yang mengguncang. Khalid telah diberhentikan sebagai panglima perang. Penugasan kepemimpinan untuk kampanye tersebut kini diemban oleh Abu Ubaidah, seorang jenderal yang walaupun tak sepopuler Khalid, dianggap lebih aman dari segi menjaga kesatuan keimanan umat. Khalid yang selama ini dikenal sebagai pedang Allah dan penakluk yang gagah perkasa merasa terpukul. Di ruang rapat yang sunyi itu, ia menatap para rekan seperjuangannya dengan mata yang penuh pertanyaan. Dengan suara serak, ia mempertanyakan keputusan itu. Wahai Khalifah, apakah engkau benar-benar yakin bahwa keputusan ini adalah yang terbaik bagi umat? Aku telah berjuang dengan segenap jiwa dan raga demi kemenangan Islam. Mengapa aku harus dipecat sekarang ketika perjuangan masih sangat panjang? Suasana ruangan seketika berubah tegang. Semua mata tertuju kepada Khalifah Umar yang berdiri dengan tenang di ujung ruangan. Wajahnya memancarkan keprihatinan dan ketegasan. Dengan suara yang dingin namun penuh kebijaksanaan, Umar pun menjawab, "Khalid, engkau adalah pejuang yang luar biasa dan telah banyak menorehkan kemenangan. Namun aku takut jika engkau tetap berada di pucuk pimpinan, masyarakat akan mulai percaya bahwa hanya engkaulah yang sanggup memenangkan seluruh perjuangan ini, dengan atau tanpa syafaat Allah. Jika mereka beranggapan demikian, bukankah mereka akan mulai menyembah engkau, seolah-olah engkau memiliki kekuatan di luar izin Allah? Dengan keputusan ini, aku ingin menegaskan kepada umat bahwa kemenangan sejati hanya milik Allah, dan bahwa aku sebagai hamba Allah yang lemah dan hina telah sanggup menjatuhkan engkau, wahai Khalid, sebagai panglima yang gagah perkasa, agar umat kembali hanya memuji dan memuja Allah semata." Kata-kata Umar menggema di ruangan itu, menciptakan suasana yang penuh haru dan renungan mendalam. Khalid, yang selama ini dikenal dengan keberanian dan kegagahannya, merasakan getaran keikhlasan yang mendalam. Meskipun hatinya terluka karena kehilangan jabatannya, ia memahami maksud di balik keputusan tersebut. Dalam diam, ia menyadari bahwa perjuangan di jalan Allah haruslah murni dan semata-mata didedikasikan untuk Allah, bukan untuk kepentingan pribadi atau untuk mendapatkan pujian duniawi. Beberapa hari kemudian, dengan berat hati namun penuh keikhlasan, Khalid memutuskan untuk menerima keputusan tersebut. Ia tidak lagi memimpin pasukan sebagai panglima perang, melainkan maju bersama bekas bawahannya sebagai prajurit biasa. Dalam sebuah pertemuan santai di kemah pasukan, seorang rekan mendekat kepadanya dengan nada ingin tahu, lalu bertanya, "Khalid, mengapa engkau terus berjuang meskipun telah dipecat sebagai panglima? Bukankah engkau seharusnya menyerah pada kenyataan ini?" Khalid menatap rekan itu dengan mata yang tenang, namun penuh keyakinan, lalu menjawab dengan tegas, "Aku berjuang bukan karena aku diangkat sebagai panglima, bukan pula karena Umar. Aku berjuang semata-mata karena Allah. Setiap langkahku, setiap tetes keringat yang kutumpahkan adalah untuk menegakkan kebenaran dan keagungannya. Aku tidak mencari pujian dunia, melainkan hanya ingin mendapatkan ridho Allah." Jawaban itu disambut dengan hening penuh penghayatan dari para prajurit yang mendengarkannya. Beberapa di antara mereka menunduk,
tersentuh oleh keikhlasan dan keteguhan hati Khalid. Suara itu bukan hanya menguatkan tekad mereka, tetapi juga mengingatkan setiap orang bahwa kemenangan sejati terletak pada keikhlasan dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan pertempuran berikutnya, meskipun tidak lagi memimpin, Khalid tetap menunjukkan keberanian dan keahlian yang telah menjadi ciri khasnya. Setiap kali ia turun ke medan laga, ia berjuang dengan sepenuh hati, menginspirasi rekan-rekannya dengan semangat yang tak pernah pudar. Di antara debu pertempuran dan teriakan semangat para prajurit, suara Khalid selalu terdengar, mengingatkan bahwa perjuangan ini bukanlah untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Allah semata. Suatu hari, di tengah pertempuran yang sengit melawan pasukan musuh, salah seorang prajurit yang terluka mendekati Khalid sambil menangis. Dengan mata basah dan suara parau, ia berkata, "Khalid, aku merasa putus asa. Lihatlah betapa dahsyatnya pertempuran ini. Apakah benar perjuangan kita tidak ada artinya jika engkau sendiri telah kehilangan kedudukanmu?" Khalid menggendong bahu prajurit itu dan menatap matanya dengan penuh kelembutan, lalu berkata, "Saudaraku, jangan pernah ragukan tujuan kita. Aku mungkin tidak lagi memimpin sebagai panglima, tetapi hatiku tetap satu dengan kalian. Aku berjuang bukan karena keagungan jabatanku, melainkan karena cintaku kepada Allah. Ketika aku berjuang, aku selalu ingat bahwa kemenangan sejati adalah miliknya, dan itu yang akan selalu menguatkan kita." Kata-kata itu seakan menenangkan jiwa prajurit yang terluka. Tangisannya perlahan berhenti, digantikan oleh senyum kecil yang penuh harapan. Di tengah pertempuran, keikhlasan dan keberanian Khalid kembali menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai bagi rekan-rekannya. Kisah pemberhentian Khalid bin Walid dan sikapnya yang tetap teguh dalam berjuang menyebar ke seluruh Madinah. Puisi dan syair yang dulu dipersembahkan untuk memujanya kini berubah menjadi kisah tentang seorang hamba Allah yang rela melepaskan jabatannya demi menjaga kemurnian tauhid. Para pemuda dan anak-anak di Madinah mulai mengerti bahwa pahlawan sejati adalah mereka yang hanya mencari ridho Allah, bukan pujian dunia. Di balik semua derita dan kegetiran yang menyertai keputusannya, Khalid tetap tersenyum penuh keikhlasan. Baginya, setiap pengorbanan adalah bagian dari ujian yang harus dihadapi untuk mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap pertempuran selanjutnya, meski ia turun sebagai prajurit biasa, semangatnya menyala-nyala, membakar setiap hati yang menyaksikannya, berjuang dengan sepenuh jiwa. Malam demi malam, di bawah langit Madinah yang bertabur bintang, Khalid seringkali menyepi sejenak untuk merenung. Di saat-saat itu, ia berdoa dengan penuh haru, mengingat pesan Umar dan tekadnya sendiri. "Ya Allah, jadikanlah setiap langkahku sebagai bukti cinta dan keikhlasan hanya kepadamu. Aku berjuang bukan untuk mendapatkan pujian, melainkan untuk memastikan bahwa hanya Engkau yang patut dipuja dan disembah." Kata-kata itu menggema di relung hatinya, menguatkan tekadnya untuk terus maju, meski tanpa jubah kepahlawanan yang pernah dikenakannya. Bagi Khalid, kejatuhan sebagai panglima hanyalah sebuah ujian tambahan dalam perjalanan panjang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, meskipun dipecat dan diturunkan pangkat, Khalid bin Walid tetap menjadi sosok yang dihormati dan dicintai karena keikhlasan serta keberaniannya. Kisahnya mengajarkan bahwa perjuangan yang murni hanya akan mendapatkan ganjaran dari Allah, dan bahwa pahlawan sejati tidak pernah mencari pujian dunia, melainkan semata-mata berjuang demi kebenaran ilahi. Di tengah hening malam Homs, Syam yang penuh dengan cahaya rembulan, ajal akhirnya mendekati Khalid bin Walid, sang pedang Allah. Di ruang sederhana di mana ia menghabiskan hari-hari terakhirnya, tubuhnya yang telah menjadi medan pertempuran hidup, tersimpan dalam setiap bekas luka, bekas pukulan pedang, hujaman tombak, dan tusukan anak panah. Meski begitu, ia duduk dengan tenang di atas tempat tidurnya, seolah mengetahui bahwa setiap luka itu adalah saksi bisu dari perjuangan panjangnya di jalan Allah.
Saat detik-detik akhir hidupnya semakin mendekat, Khalid mengangkat pandangannya yang penuh dengan keikhlasan dan menatap langit seolah mengundang rahmat ilahi. Suasana ruangan terasa sangat sunyi, hanya terdengar rintihan angin dan detak jam yang perlahan mengiringi keheningan itu. Dalam kesendirian yang sakral tersebut, dengan suara lirih namun tegas ia berkata, "Aku telah turut serta dalam 100 perang atau kurang lebih demikian. Tidak ada satu jengkal pun di tubuhku, kecuali terdapat bekas luka, pukulan pedang, hujaman tombak, atau tusukan anak panah. Namun lihatlah aku sekarang akan wafat di atas tempat tidurku. Maka janganlah mata ini terpejam sebagaimana terpejamnya mata orang-orang penakut. Tidak ada suatu amalan yang paling aku harapkan daripada la ilaha illallah, dan aku terus menjaga kalimat tersebut." Kata-kata itu diucapkan dengan penuh kesungguhan dan keyakinan, menggema di setiap sudut ruangan. Setiap patah kata seolah menjadi warisan hidup dari seorang pejuang yang telah menempuh segala rintangan demi kebenaran Allah. Di balik suara yang lemah karena usia dan luka-luka pertempuran, terpancar semangat yang masih membara, semangat untuk tetap setia kepada kalimat tauhid yang menjadi sandaran hidupnya. Suasana di sekelilingnya pun seakan turut merasakan kegetiran dan kebanggaan dalam kata-katanya. Para sahabat yang hadir di ruangan itu, meski dengan hati yang berat, tidak mampu menyembunyikan air mata mereka. Salah seorang sahabat mendekat, lalu berkata dengan suara serak, "Wahai Khalid, engkau telah memberikan contoh yang tak ternilai bagi kami semua. Kata-katamu mengingatkan kami bahwa kemenangan sejati bukanlah diukur dari berapa banyak luka yang kau terima, melainkan dari keimanan yang terus kau jaga." Khalid menatap sahabatnya dengan senyum tipis, meski wajahnya sudah tampak lelah. Ia tahu bahwa perjuangannya telah menjadi sumber inspirasi, dan bahwa meskipun ajal telah mendekat, semangatnya akan terus hidup dalam hati setiap muslim. Hari yang penuh dengan haru itu tiba pada tanggal 18 Ramadan 2021 Hijriah. Ketika pagi menyingsing di Homs Syam, kabar tentang wafatnya Khalid bin Walid pun segera menyebar. Suasana kota yang biasanya ramai dengan gelak tawa dan perbincangan kini diliputi duka yang mendalam. Umat Islam, khususnya kaum Quraisy yang selama ini sangat menghormati keberanian dan kegagahan sang pejuang, merasakan kehilangan yang amat mendalam. Tak lama setelah berita wafatnya tersebar, Khalifah Umar bin Khattab sendiri merasakan kesedihan yang luar biasa. Wajahnya yang biasanya tegas tampak menyepi, sementara matanya menunjukkan kerutan kesedihan yang tak terbendung. Dalam sebuah pertemuan penting di kalangan para pemimpin, seorang wanita Quraisy yang tengah menangis memohon kepada Umar agar menenangkan hati mereka. "Wahai Khalifah, menangislah bukanlah cara untuk menghormati kepergian Abu Sulaiman, sang pedang Allah. Kami semua sangat merindukannya, namun kesedihan kami tak bisa mengembalikan kepergiannya." Mendengar hal itu, Umar dengan tegas namun penuh kebijaksanaan menjawab, "Para wanita Quraisy tidak harus menangisi kepergian Abu Sulaiman Khalid bin Walid." Jawaban Umar yang singkat namun dalam itu menggugah para pendengarnya. Ia ingin menyampaikan bahwa kepergian seorang pejuang besar seharusnya tidak mengaburkan hakikat bahwa hanya Allah yang patut disembah dan dipuji. Kehadiran Khalid dengan segala keberaniannya adalah manifestasi dari rahmat Allah. Namun umat harus belajar bahwa tidak ada seorang pun, betapapun gagahnya, yang bisa menjadi pengantara dalam menyembahnya. Dalam duka yang menyelimuti Madinah, tak lama setelah wafatnya Khalid bin Walid, terungkaplah tindakan mulia yang semakin mengukuhkan warisannya. Khalid sebelum meninggalkan dunia ini, telah mendermakan senjata-senjata dan kuda tunggangnya untuk berjihad di jalan Allah. Tindakan ini, seperti yang diriwayatkan dalam At-Tabaqat Al-Kubra oleh Ibnu Sa'ad, menjadi bukti bahwa walaupun dirinya telah tiada, semangat perjuangannya tidak akan pernah padam. Di antara para prajurit yang mendengar berita itu, terdengar ucapan penuh haru dari seorang prajurit muda. "Semoga apa yang telah dilakukan Khalid menjadi teladan bagi kami. Ia telah mengabdikan segala yang dimilikinya demi kebenaran. Kini senjata dan kudanya menjadi milik Allah, dan semangatnya akan terus hidup dalam setiap pertempuran yang kami jalani."
Dialog itu mengalir di antara para prajurit, menumbuhkan keyakinan bahwa walaupun mereka kehilangan seorang pemimpin yang tak tergantikan, pengorbanan Khalid telah membuka jalan bagi mereka untuk terus berjuang dengan iman yang lebih kuat. Mereka bertekad untuk melanjutkan perjuangan dengan hati yang berserah kepada Allah, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Khalid. Malam itu di sebuah majelis di Madinah, para sahabat berkumpul untuk mengenang Khalid bin Walid. Dalam keheningan yang dipenuhi haru, salah seorang sahabat tua mengangkat suaranya. Kita telah kehilangan seorang pejuang yang tidak hanya gagah di medan perang, tetapi juga mulia dalam keikhlasan. Khalid telah menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan ini bukan tentang berapa banyak luka yang kau terima, melainkan tentang seberapa dalam kau menyimpan keimanan kepada Allah. Ucapan itu disambut dengan tepuk tangan pelan, namun penuh makna. Setiap kata yang terucap seakan menjadi doa agar warisan Khalid tetap hidup dalam hati umat Islam, sebagai peringatan akan pentingnya menjaga kalimat tauhid dan menolak segala bentuk kemusyrikan. Di antara tangisan dan doa yang mengalir, wajah Khalid bin Walid tetap dikenang sebagai sosok yang teguh dalam keimanan. Meskipun telah berpaling dari dunia, semangatnya yang pernah menggetarkan medan perang tetap menjadi inspirasi bagi setiap muslim. Warisan perjuangannya, baik melalui bekas luka di tubuhnya maupun melalui senjata dan kuda yang telah didermakan, menjadi bukti nyata bahwa hanya dengan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang dapat menemukan keabadian di sisinya. Pada akhirnya, ketika malam mulai larut dan angin lembut membawa harapan baru, umat Islam di Madinah menatap langit dengan perasaan campur aduk antara duka dan syukur. Mereka tahu bahwa Khalid bin Walid telah menempuh jalan yang penuh liku demi menegakkan kebenaran, dan bahwa keikhlasan serta keberaniannya akan terus hidup sebagai pelita dalam kegelapan dunia. Di sanalah di antara kisah-kisah perjuangan yang telah tercatat dalam sejarah, wafatnya Khalid bin Walid pada 18 Ramadan 21 Hijriah menjadi pengingat abadi bahwa kehidupan seorang pejuang sejati tidak diukur dari seberapa lama ia hidup, melainkan dari seberapa dalam ia mencintai Allah dan menegakkan kebenaran. Dan dengan itu umat Islam berjanji untuk selalu menjaga kalimat La ilaha illallah sebagai landasan hidup selamanya. Semoga kisah ini selalu menginspirasi, menguatkan iman, dan menjadi pengingat bahwa setiap pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan balasan yang tiada tara di sisinya. Sahabat umat muslim yang dirahmati Allah, kisah Khalid bin Walid kita akhiri sampai di sini. Semoga kisah ini menginspirasi dan semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.